Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Tica Moy. Oke teman-teman, sebagaimana yang telah teman-teman ketahui bahwa pada tes PPK ini ada beberapa tes kompetensi, diantaranya ada tes kompetensi manajerial. Nah, kita akan membahas beberapa contoh soal P3K semua formasi, yaitu tes kompetensi manajerial. Submateri yang kedua berkaitan dengan kerjasama. Definisinya, kemampuan menjalin, membina, mempertahankan hubungan kerja yang efektif, memiliki komitmen saling membantu dalam penyelesaian tugas, dan mengoptimalkan segala sumber daya untuk mencapai tujuan strategis organisasi. Sebelum kita bahas nilai yang tertinggi, teman-teman dapat menjawab terlebih dahulu sehingga nanti bisa memprediksi sejauh mana teman-teman sudah memahami kompetensi manajerial. Untuk soal yang pertama, saat diberikan tugas oleh atasan mengerjakan tugas bersama yang harus selesai pada hari itu juga, seorang teman meninggalkan terlebih dahulu. Maka saya A. Memaksanya untuk tetap tinggal, B. Membiarkan dia pergi, C. Memintanya untuk mempertimbangkan, D. Meminta cari ganti teman yang lain. Dari soal ini sudah terlihat kuncinya yaitu mengerjakan tugas bersama dan harus selesai pada hari itu juga. Maka jawaban yang paling tinggi adalah C, memintanya untuk mempertimbangkan. Sedangkan untuk poin yang A, memaksanya untuk tetap tinggal, nilainya adalah 2. Sedangkan poin B, membiarkan dia pergi, nilainya adalah 1. Dan poin D, meminta cari ganti teman yang lain, poinnya adalah 3. Soal yang kedua, sudah beberapa kali teman meminjam barang saya dan dikembalikan dalam keadaan rusak. Yang harus saya lakukan adalah A. Mengabaikannya karena masalah kecil, B. Membiarkan saja asal tidak mengganggu pekerjaan, C. Merasa takut akan kehilangan teman, D. Berusaha mencari informasi permasalahan yang sebenarnya dan berusaha menyelesaikannya. Dari poin A, B, C, dan D, jawaban D bernilai 4 karena kita tidak langsung memutuskan tetapi mencari terlebih dahulu apa yang menyebabkan barang yang dipinjam menjadi rusak. Poin A, mengabaikannya karena masalah kecil, ini poinnya 1. Untuk poin B, biar saja asal tidak mengganggu pekerjaan, poinnya 2. Sedangkan C, merasa takut akan kehilangan teman, ini poinnya adalah 3. Soal selanjutnya, saya dipercaya untuk mengelola kegiatan yang belum dipublikasikan dan masih harus dijaga kerahasiaannya. Ketika saya berada di antara teman-teman dekat di kantor, sikap saya A. Suka menerima masukan demi masukan untuk pengembangan tugas baru saya. B. Membicarakan hal lain yang tidak ada hubungannya dengan tugas baru saya. C. Membatasi pembicaraan agar tidak membicarakan tugas baru saya. D. Merasa gelisah dan kurang senang bila mereka membicarakan tugas baru saya. Dari soal, kuncinya dapat kita lihat ya, ini adalah tugas yang belum dipublikasikan dan masih harus dijaga kerahasiaannya. Maka kita harus menjaga rahasia. Poin yang bernilai tinggi adalah B. Membicarakan hal lain yang tidak ada hubungannya dengan tugas baru saya. Untuk poin C, membatasi pembicaraan agar tidak membicarakan tugas baru saya, ini nilainya paling kecil yaitu 1. Lanjut, atasan tiba-tiba memberikan tugas kepada saya, padahal saat itu saya sedang mengerjakan pekerjaan lain. Yang harus saya lakukan adalah A. Menunda tugas tersebut karena deadline-nya masih lama, B. Meninggalkan tugas yang lama dan mengerjakan tugas tersebut, C. Segera menyelesaikan tugas saya dan kemudian menyelesaikan tugas tersebut. D. Meminta teman untuk membantu mengerjakan tugas tersebut. Poin yang memiliki nilai 4 atau nilai paling tinggi adalah poin C, yaitu segera menyelesaikan tugas saya dan kemudian menyelesaikan tugas tersebut. Untuk poin A, menunda tugas tersebut karena deadline-nya masih lama, ini bernilai 1. Meninggalkan tugas yang lama dan mengerjakan tugas tersebut,
Ini malah melalaikan tugas pokoknya kita ya teman-teman. Jadi poinnya adalah 2. Untuk poin D, meminta teman untuk membantu mengerjakan tugas tersebut, nilainya adalah 3. Lanjut soal berikutnya. Anda diminta oleh atasan untuk menjadi ketua sekaligus penanggung jawab tim. Padahal Anda merasa belum pantas sebab ada senior yang Anda anggap mampu. Sikap yang harus Anda lakukan adalah A. Mempertimbangkan permintaan atasan dan minta saran dari senior Anda. B. Menerima permintaan tersebut dengan senang hati. C. Menolak permintaan dan mengusulkan senior Anda saja kepada atasan. D. Menerima tawaran tersebut agar Anda bisa punya jabatan. Untuk nilai yang paling tinggi ada pada poin A, yaitu mempertimbangkan permintaan atasan dan minta saran dari senior Anda. Ini artinya teman-teman mempertimbangkan permintaan atasan, namun tetap menghargai senior yang Anda anggap mampu. Sedangkan untuk poin B, menerima permintaan tersebut dengan senang hati, ini nilainya 3. Menolak permintaan dan mengusulkan senior Anda saja kepada atasan, poinnya 2. Poin D, menerima tawaran tersebut agar Anda bisa punya jabatan. Jadi 1. Soal berikutnya, pada saat diskusi berlangsung, pendapat Anda ditolak oleh atasan. Sikap Anda, A. Kecewa dan lain kali tidak akan menyampaikan pendapat lagi. B. Menerima dan meminta penjelasan atasan kenapa pendapatnya ditolak. C. Menerima dengan tenang. D. Kecewa dan mencoba bertanya ide atasan yang lebih baik. Soal seperti ini, jawaban yang mendapatkan nilai tinggi adalah pada poin B, yaitu menerima dan meminta penjelasan atasan kenapa pendapatnya ditolak. Ini berkaitan dengan indikator kerjasama, yaitu mendengarkan dan menghargai masukan dari orang lain. Untuk poin A, kecewa dan lain kali tidak akan menyampaikan pendapat lagi. Ini mendapatkan nilai terkecil yaitu 1, karena ini menandakan teman-teman tidak memiliki jiwa bekerjasama dalam satu tim.